Pancasila bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila pada masa penduduk Jepang dibentuk PBUPKI yang mulai bersidang pada akhir Mei 1945 untuk membahas dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang pertama itu muncul beberapa dasar negara dan muncul beberapa usulan dasar negara. Pada puncaknya pada 1 Juli 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai 5 prinsip hidup berbangsa. Sesudah sidang itu dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan tokoh nasionalis dan tokoh Islam untuk merumuskan naskah yang bisa diterima oleh semua pihak. Hasilnya adalah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang pada dasarnya sudah memuat rumusan Pancasila tetapi bernuansa kompromi politik demi menjaga persatuan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI pada 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang 1945 sekaligus menetapkan Pancasila dalam pembukaan. Pada tahap ini rumusan sila pertama disesuaikan dengan lebih inklusif bagi seluruh daerah dan golongan. Lahirnya Pancasila bukan suatu momen tunggal tetapi rangkaian gagasan perumusan penetapan yang semuanya dikerjakan dengan semangat musyawarah, kompromi, dan persatuan nasional. Nilai Pancasila yang tercermin dari proses itu, nilai yang paling menonjol ada dua: persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan permusyawaratan. Persatuan tampak dari keberanian para perumus mengutamakan kebutuhan bangsa di atas kepentingan golongan. Musyawarah tampak dari langkah mencari titik temu, bukan menang kalah. Nilai-nilai relevan untuk tata kelola bersama, keputusan akhir dari dialog yang jernih, berbasis akal sehat, dan menghargai perbedaan. Refleksi pribadi dan relevansi ini. Melihat cara perumusan Pancasila menjadi titik temu pada tahun 1945, saya merasa pola itu masih sangat relevan di era digital sekarang. Sebagai generasi muda, saya belajar 3 hal. Pertama, harus tahan terhadap polarisasi sebelum berkomentar. Cek fakta dan sumber, karena persatuan bisa retak hanya oleh hoaks. Kedua, utamakan musyawarah. Pada beda pendapat itu wajar, tapi mari cari solusi win-win, baik di kampus, komunitas, maupun ruang digital. Ketiga, bangun kolaborasi lintas identitas, proyek sosial, wirausaha, atau riset akan lebih kuat kalau melibatkan banyak pihak. Dengan cara itu, Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi menjadi kebiasaan hidup. Sekian, terima kasih.